Om Swastiastu. Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan terima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan karya tulis ilmiah saya pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anna Agung Sagung Udiani Aritantri dengan NIM P071340180020, program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Kadar Glukosa Darah Sewaktu pada Pengemudi Ojek Motor Online atau Gojek di Pangkalan Gojek Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari karya tulis ilmiah ini adalah dengan adanya kemajuan teknologi, kehadiran jasa transportasi berbasis online sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi di sisi lain, aktivitas kesehatan pengemudi ojek motor online dapat mempengaruhi kadar glukosa darah. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor umur dan faktor kebiasaan hidup yang tidak sehat, yaitu seperti mengonsumsi makanan atau minuman manis, kemudian kecenderungan mengurangi aktivitas fisik seperti olahraga karena satu harinya pengemudi ojek motor online bekerja 10-15 jam per hari, kemudian memiliki kebiasaan merokok. Maka dari itu, pengemudi ojek motor online atau Gojek sangat rentan terkena penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan salah satu dari 4 penyakit tidak menular prioritas di dunia yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat dan menurunnya produktivitas pendapatan masyarakat. Menurut Riskesdas pada tahun 2013, prevalensi DM di Bali tertinggi salah satunya berada di Tabanan, yaitu dengan persentase 1,5%. Pemeriksaan glukosa darah sewaktu merupakan salah satu pemeriksaan kimia yang bertujuan untuk screening diabetes mellitus. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengukur kadar glukosa darah yang diambil kapan saja tanpa memperhatikan waktu makan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada pengemudi ojek motor online atau Gojek di Pangkalan Gojek Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu pertama tujuan umum untuk mengetahui gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada pengemudi ojek motor online atau Gojek di Pangkalan Gojek Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Kemudian tujuan khusus untuk mengidentifikasi karakteristik pengemudi ojek motor online yaitu meliputi kelompok umur, asupan makanan, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Kemudian untuk mengukur kadar glukosa darah sewaktu pada pengemudi ojek motor online atau Gojek. Kemudian untuk mendeskripsikan karakteristik pengemudi ojek motor online atau Gojek. Kemudian untuk manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang ditujukan bagi peneliti, bagi tenaga kesehatan, dan bagi masyarakat. Selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka yang terdapat subbab yaitu mengenai darah, glukosa darah, pengemudi ojek motor online atau Gojek, kemudian diabetes mellitus, kemudian pemeriksaan glukosa darah, metode pemeriksaan glukosa darah, dan instrumen pemeriksaan glukosa darah. Kemudian dilanjutkan pada bab 3, kerangka konsep. Berdasarkan kerangka konsep dijelaskan bahwa pemeriksaan glukosa darah sewaktu akan dilakukan dengan menggunakan alat POCT atau Point of Care Testing. Penelitian ini diawali dengan pengambilan sampel darah kapiler pada pengemudi ojek motor online atau Gojek yang kemudian hasilnya dilihat apakah termasuk rendah, normal, atau tinggi. Kadar glukosa darah sewaktu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur, asupan makanan, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Kemudian terdapat variabel penelitian dan definisi operasional. Pada bab 4 metode penelitian, terdapat jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Kemudian, alur penelitian dilakukan dengan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 20 responden. Kemudian dilakukan pengecekan suhu tubuh. Kemudian, karakteristik yang diperiksa yaitu umur, asupan makanan, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Data karakteristik ini diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian dilakukan pengambilan sampel darah kapiler yang diukur dengan alat POCT dengan strip glukosa merek Nesco. Kemudian catat hasil yang diperoleh lalu dimasukkan dalam tabel dan dianalisis datanya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabanan dengan sasaran pengemudi ojek motor online atau Gojek yang biasanya berada di Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Kemudian penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai bulan April 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah pengemudi ojek motor online atau Gojek yang berjumlah 20 orang.
Selanjutnya, unit analisis dan responden pada penelitian ini yaitu kadar glukosa darah sewaktu pada pengemudi ojek motor online atau Gojek di pangkalan Gojek Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang memenuhi kriteria inklusi. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu total populasi dengan jumlah 20 responden. Dilanjutkan dengan teknik sampling dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Selanjutnya, untuk jenis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Kemudian, untuk cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu dengan menggunakan alat POCT. Kemudian, untuk instrumen dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu instrumen pengumpulan data dan instrumen pemeriksaan laboratorium. Prosedur kerja dalam penelitian ini diawali dengan tahap pra-analitik, yaitu menggunakan APD, kemudian dilakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian dilakukan wawancara terhadap responden. Dilanjutkan dengan tahap analitik, yaitu pengambilan sampel darah kapiler, dan post-analitik, yaitu tahap pencatatan hasil di formulir. Kemudian untuk pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengukuran kadar glukosa darah sewaktu pada responden akan dikelompokkan, diolah dan disajikan dengan menggunakan teknik tabulin data. Dan data yang diperoleh berupa hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu pada responden akan dicatat dan dibahas dengan analisis data yang dilakukan secara deskriptif. Kemudian terdapat etika penelitian dalam penelitian ini, yaitu yang pertama kelayakan etik, lembar persetujuan, tanpa nama, kerahasiaan, dan keadilan. Kemudian dilanjutkan pada bab 5, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah gambaran lokasi penelitian. Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri, berada di dekat pusat kota Tabanan. Kecamatan Kediri menduduki urutan pertama jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tabanan. Dengan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kediri, salah satunya lebih berkonsentrasi di Desa Banjaranyar. Lokasi ini merupakan tempat yang biasa dijadikan tempat berkumpul para pengemudi ojek motor online atau Gojek karena kemungkinan pengguna Gojek memesan makanan lebih tinggi di titik tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan hasil penelitian, karakteristik responden berdasarkan umur. Dari tabel 2, jumlah responden terbanyak yaitu berumur 26-45 tahun, sebanyak 12 responden dengan persentase 60%. Kemudian untuk karakteristik responden berdasarkan asupan makanan, dari tabel 3, responden terbanyak yang mengonsumsi makanan atau minuman manis 1-3 kali sehari setiap hari, yaitu sebanyak 15 responden dengan persentase 75%. Kemudian dilanjutkan dengan karakteristik responden berdasarkan aktivitas fisik. Dari tabel 4, responden terbanyak memiliki aktivitas fisik yang ringan, yaitu sebanyak 12 responden dengan persentase 60%. Selanjutnya, untuk karakteristik responden berdasarkan kebiasaan merokok, dari tabel 5, responden terbanyak termasuk perokok ringan, yaitu sebanyak 9 orang dengan persentase 45%. Kemudian, hasil dan pembahasan dari kadar glukosa darah sewaktu pada pengemudi ojek motor online berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa pengemudi ojek motor online atau Gojek yang memiliki kadar glukosa normal memiliki persentase paling tinggi. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan faktor usia serta aktivitas fisik yang berat. Seseorang dengan usia muda masih memiliki organ-organ tubuh yang baik dan memiliki aktivitas tubuh yang padat, sehingga proses metabolisme glukosa yang terjadi dalam tubuh berjalan dengan baik. Kemudian, hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu pada pengemudi ojek motor online atau Gojek yang memiliki kadar glukosa darah sewaktu yang tinggi dengan persentase 35% dapat terjadi karena faktor usia dan aktivitas sehari-hari tukang ojek tersebut yang berdampak negatif bagi kesehatan karena gaya hidup yang tidak sehat seperti mengonsumsi makanan atau minuman manis, kemudian aktivitas fisik yang kurang, dan kebiasaan merokok. Dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan dari kadar glukosa darah sewaktu pada responden berdasarkan umur. Kadar glukosa darah sewaktu normal terdapat paling banyak pada rentan umur 26-45 tahun. Hal ini dapat terjadi karena metabolisme karbohidrat dan fungsi organ masih baik. Kemudian, sekresi insulin dan kemampuan ambilan glukosa oleh sel-sel jaringan sasaran masih optimal. Kemudian, responden yang memiliki kadar glukosa darah sewaktu yang tinggi terdapat paling banyak pada rentang umur 46-65 tahun. Semakin bertambahnya usia, kemampuan metabolisme tubuh akan semakin berkurang, di mana jaringan yang berfungsi untuk mengambil glukosa dalam darah mengalami penurunan fungsi, sehingga glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel jaringan dan menyebabkan glukosa tetap beredar di dalam darah.
Kemudian, hasil dan pembahasan kadar glukosa darah sewaktu responden berdasarkan asupan makanan. Berdasarkan tabel 8 didapatkan hasil yaitu dari 20 responden yang memiliki kadar glukosa darah sewaktu normal terbanyak yaitu responden yang mengonsumsi makanan atau minuman manis 1-3 kali sehari, yaitu dengan 9 responden dengan persentase 45%. Sedangkan responden yang memiliki kadar glukosa darah sewaktu tinggi juga mengonsumsi makanan dan atau minuman manis 1-3 kali sehari, yaitu sebanyak 6 responden. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa asupan makanan, yaitu berupa makanan atau minuman manis, tidak memberikan pengaruh terhadap kadar glukosa darah sewaktu responden. Penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi kemungkinan dosis tinggi minuman yang dimaniskan dengan gula dan memperhatikan pengukuran waktu pemeriksaan. Kemudian hasil dan pembahasan kadar glukosa darah sewaktu responden berdasarkan aktivitas fisik. Berdasarkan tabel 9 didapatkan kadar glukosa darah sewaktu normal terbanyak pada aktivitas fisik yang ringan dengan jumlah sebanyak 12 responden dengan persentase 60%. Sedangkan kadar glukosa darah sewaktu tinggi terbanyak pada aktivitas fisik yang sangat rendah dengan jumlah sebanyak 7 responden dengan persentase 35%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan responden menentukan kadar glukosa darah sewaktu dalam tubuh. Hal ini dikarenakan aktivitas fisik seseorang mempengaruhi metabolisme tubuh di mana zat glukosa merupakan komponen utama dalam pembentukan energi yang digunakan. Semakin tinggi aktivitas seseorang, maka semakin cepat glukosa dalam darah dimetabolisme. Selama aktivitas fisik, glukosa sebagai sumber energi diperoleh melalui katabolisme lemak dan glikogen dari otot dan hati. Secara sederhana, proses ini menyediakan tempat untuk menyimpan kelebihan glukosa pada keadaan absorptif, sehingga membantu menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan kadar glukosa darah sewaktu pada responden berdasarkan kebiasaan merokok. Berdasarkan tabel 10 didapatkan bahwa responden yang mendapatkan hasil glukosa darah sewaktu normal terbanyak yaitu responden yang memiliki kebiasaan merokok yang sedang, yaitu sebanyak 6 responden dengan persentase 30%. Kemudian responden yang memiliki kadar glukosa darah sewaktu tinggi terbanyak yaitu responden yang memiliki kebiasaan merokok ringan, yaitu dengan sebanyak 4 responden dengan persentase 20%. Dari hasil tersebut ditunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kebiasaan merokok namun tidak berpengaruh terhadap kadar glukosa darah sewaktu responden. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan keterbatasan subjek uji, di mana untuk melibatkan hubungan antar variabel yang lebih kuat dibutuhkan lebih banyak subjek. Kemudian perlu menambahkan variabel seperti jenis rokok yang dikonsumsi dan lamanya merokok. Karena para peneliti menyatakan bahwa merokok dapat menyebabkan kondisi yang tahan terhadap insulin. Insulin dibutuhkan untuk mengangkut gula dari darah ke dalam sel-sel tubuh yang kemudian digunakan untuk menghasilkan energi dan menurunkan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya pada bab 6, simpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa identifikasi karakteristik responden berdasarkan umur, yaitu sebagian besar berumur 26-45 tahun, yaitu sebesar 60%. Kemudian berdasarkan asupan makanan responden, yaitu sebagian besar mengonsumsi makanan atau minuman manis 1-3 kali sehari dengan persentase 75%. Berdasarkan aktivitas fisik responden, yaitu sebagian besar memiliki aktivitas fisik ringan sebesar 60%. Kemudian, berdasarkan kebiasaan merokok, yaitu sebagian besar merupakan perokok ringan, yaitu dengan persentase 45%. Kemudian, kadar glukosa darah sewaktu dalam kategori normal terdapat sebanyak 13 responden dengan persentase 65%, yang dominan ditemukan pada umur 26-45 tahun yang mengonsumsi makanan atau minuman manis 1-3 kali setiap hari dengan aktivitas fisik ringan dan memiliki kebiasaan merokok sedang. Selanjutnya, kadar glukosa darah sewaktu dalam kategori tinggi terdapat sebanyak 7 responden dengan persentase 35%. Sebagian besar ditemukan pada umur 46-65 tahun yang mengonsumsi makanan atau minuman manis 1-3 kali setiap hari dengan aktivitas fisik sangat rendah dan memiliki kebiasaan merokok ringan. Adapun saran dalam penelitian ini, yaitu bagi pengemudi ojek motor online atau Gojek, disarankan untuk rutin melakukan pemeriksaan laboratorium dan lebih memperhatikan perilaku hidup sehat. Kemudian, untuk penelitian selanjutnya, agar lebih menambah jumlah sampel yang digunakan dan menambah karakteristik responden, yaitu menurut IMT, indeks massa tubuh, kadar gula makanan atau minuman yang dikonsumsi, jenis rokok yang dikonsumsi, dan lama merokok, sehingga hasil penelitian lebih maksimal.
Sekian presentasi karya tulis ilmiah saya. Jika ada kesalahan kata maupun sikap, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.